Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Atmasari, NIM 201103003 dari kelas IPA 3 akan memaparkan cara pembuatan aplikasi pembelajaran sederhana dengan menggunakan MIT App Inventor. Layar tampilan dari MIT App Inventor kurang lebih akan seperti ini, dan untuk memulai membuat aplikasinya kita dapat mengeklik pada Start New Project. Lalu kita namai proyeknya apa, karena di sini saya akan membuat materi makhluk hidup dan benda, maka kita namai dengan makhluk hidup dan benda. Oke, selanjutnya maka apabila diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk kita mulai mengedit di sini, baru ditampilkan satu screen dan kita dapat mengedit akan seperti apa eee, layar pertama dari aplikasi yang akan kita buat. Untuk membuat untuk membuat background-nya kita bisa memilih di sini. Saya sudah menyiapkan, kita upload dulu background yang akan digunakan untuk screen pertama. Di screen pertama ini saya juga akan menggunakan beberapa tombol dan telah saya siapkan juga. Background yang akan saya gunakan ini. Nah, otomatis akan langsung terpasang. Setelah itu untuk menambahkan tombolnya, saya akan menambahkan layout terlebih dahulu agar lebih mempermudah. Layoutnya akan saya taruh di sini dengan backgroundnya non agar tidak. Di sini saya akan membuat ada 4, tingginya berapa ya? 40, lalu lebarnya 100. Ya. Saya akan membuat ini lagi. Tadi 10 ya. Backgroundnya dibuat 0 dulu. Lalu ya, di 40 ke 30. Lalu ini 100 gitu. Di sini saya akan ada 4 tombol yang mana akan mengarahkan kita menuju ke yang tombol pertama untuk KI dan KI, KD, dan indikator serta tujuan pembelajaran. Tombol yang kedua untuk materi, tombol yang ketiga untuk simulasi pembelajaran, dan yang keempat adalah untuk evaluasinya. Di sini kita tambahkan kolomnya dulu. Tadi tingginya 10, lebarnya 15 saja untuk penyekat. Untuk menambahkan tombolnya, kita akan taruh tombolnya di sini. Nah, tombolnya sebelum itu kita tambahkan ini dulu deh. Kita tambahkan layout dulu agar tombolnya masuk dalam layout dan lebih rapi gitu ya. Pertama, nah, tingginya tadi akan 10, untuk lebarnya digunakan 30 juga deh. Seperti ini baru kita tambahkan tombol. Tombol yang pertama kita akan gunakan untuk kita bisa custom gambarnya nih. Saya sudah menyiapkan custom untuk gambar tombolnya. Ini untuk tombol yang digunakan KI dan KD ya. Oke. Nah, secara otomatis maka akan ada tampilan gambar tombolnya. Kemudian ini untuk mengatur tulisan. Nah, di sini kita gunakan KI dan KD, indikator dan tujuan. Untuk bold pilihan kita lebih catat ukuran 25 gitu. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian untuk tombol yang lainnya kita masukkan layoutnya dulu agar lebih rapi. Jadi, 15. Di screen yang pertamanya akan menjadi seperti ini. Apabila diklik button ini akan menuju ke menu KIKD, indikator dan tujuan pembelajaran. Apabila diklik tombol yang kedua ini akan menuju ke materi, dan apabila diklik ke tombol latihan maka akan menuju ke soal latihan, dan ketika diklik di tombol simulasi akan mengarah ke menu simulasi. Selanjutnya untuk menambahkan screen maka add screen, kemudian tambahkan screen 2. Gitu. Lalu ditunggu. Ini untuk mulai mengedit screen 2. Screen 2 ini sama seperti screen yang pertama, kita atur background-nya terlebih dahulu. Kita akan gunakan background baru, pilih dulu, kemudian cari filenya. Kita pakai yang ini. Oke.
background-nya sudah terpasang. Kemudian di sini saya akan membuat ada beberapa tombol yang akan mengarahkan menuju ke SK dan KI, KD, dan apa ini, tujuan pembelajaran serta indikator pembelajaran. Kita gunakan, masukkan dulu, masukkan lagi. Selanjutnya di sini baru kita tambahkan tombol untuk menuju ke KI, KD, dan yang lainnya. Kita menggunakan bentuknya misalkan oval, teksnya ini misalkan yang menuju ke KI. Font size-nya misalkan kita ganti kompetensi dasar itu kali ya. Kompetensi inti. Kita bold. Teks, warna teksnya bisa kita ganti. Kemudian di sini kita masukkan lagi untuk yang kompetensi dasar dengan shape yang sama, oval, dan di bold. Background-nya warna apa ya? Ganti warna ini. Ya udah. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang indikator pembelajaran. Kita atur seperti yang tadi. Shape-nya kita buat oval dengan bold. Lalu untuk yang terakhir, yang menu menuju ke indikator terus tujuan. Begitu dengan shape-nya masih sama, oval, dan fontnya bold. Selesai untuk yang kedua. Habis itu kita tambahkan lagi screen 3 untuk kompetensi. Oke. Oh, nggak bisa. Ya udah, screen 3. Oke. Di screen yang ketiga sama dengan screen kedua tadi, kita ubah namanya dulu menjadi kompetensi inti. Nah, maka di sini akan terganti namanya menjadi kompetensi inti. Kemudian kita ubah background-nya terlebih dahulu. Saya mau menggunakan background yang tadi sudah ada. Nah, begitu. Kemudian di sini saya akan masukkan langsung kompetensi intinya. Kita masukkan judulnya, label. Nah, kita bikin kompetensi inti. Begitu. Fontnya di bold dengan ukurannya kita naikkan ya. Nah, kemudian di sini kita langsung masukkan saja. Kita tambahkan layout dulu. Ini adalah kompetensi inti yang ada. Selanjutnya kita tambahkan lagi stringnya untuk yang kompetensi dasar. Kita menuju ke screen 4, kita bikin lagi backgroundnya sama kayak yang tadi. Lalu kita atur kompetensi dasar untuk kompetensi dasar. Lalu di sini kita masukkan kompetensi dasar yang ada. Seperti itu. Lalu kita buat lagi untuk menu yang tujuan pembelajaran dan indikator. Jadi seperti ini hasil dari screen 3 untuk kompetensi inti, screen 4 untuk kompetensi dasar,
screen 5 untuk indikator pembelajaran, dan screen 6 untuk tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menambahkan screen lagi, screen 7 yang isinya akan masuk ke dalam materi yang akan dibahas. Ada aplikasi pembelajaran yang dibuat. Di screen ke-7 ini kita gunakan untuk materi, di mana nanti materinya akan dibagi lagi. Di sini akan terdapat 2 tombol yang akan mengarahkan ke materi makhluk hidup dan benda. Sebelumnya kita atur background-nya terlebih dahulu. Kita gunakan background yang ini, kemudian kita pasang layout-nya agar sesuai dan kita atur button-nya. Baru kita di sini masukkan button atau tombolnya di menu yang telah tersedia. Ini dan untuk yang bawah. Lalu kita edit button 1 untuk menu makhluk hidup. Dengan shape-nya kita atur apa ya? Singular itu apa? Kita atur ini aja. Dengan size-nya kita atur 20. Makhluk hidup. Dan untuk yang benda juga. Untuk yang button 2 juga sama. Kita atur button 2 untuk yang menu benda. Dengan fontnya sama, kemudian di bold, kita besarkan ya. Seperti itu. Nanti apabila diklik makhluk hidup maka akan menuju ke screen yang makhluk hidup, dan apabila diklik benda maka akan menuju ke screen yang benda. Selanjutnya kita tambahkan dulu screen-nya. Add screen lagi, screen 8 untuk buat yang makhluk hidupnya. Seperti pada slide sebelumnya, di slide 8 juga ada, kita sudah mengatur background-nya. Kemudian di slide 8 ini akan terdapat 3 tombol yang tentang makhluk hidup yang menerangkan definisi, karakteristik atau ciri, dan contoh makhluk hidup. Kita ubah dulu namanya. Di sini akan tentang makhluk hidup, dan kita akan pasang layout-nya agar sesuai. Setelah ini baru kita masukkan, kalau layout-nya sudah terbentuk, baru kita masukkan label. Nah, di sini kita beri nama makhluk hidup. Lalu diedit sesuai selera. Kita menggunakan font yang serif dengan begitu. Kemudian di sini kita masukkan button. Untuk menuju ke button 1, ciri-ciri, definisi dulu deh. Button 1, definisi. Udah, terus kita tambahkan button lagi, button kedua, dan button ketiga. Yang kedua dulu mengenai ciri, dan button ketiga tentang contohnya. Jadi di sini nanti akan dipaparkan definisi, ciri, dan contohnya. Begitu. Untuk yang benda juga sama, nanti akan dipaparkan definisi, ciri, dan contohnya. Pembuatannya sama seperti pada makhluk hidup, nanti akan saya buat terlebih dahulu, baru nanti setelah hasilnya akan saya tampilkan. Untuk yang screen layar untuk benda, sama seperti yang makhluk hidup tadi, ada tombol untuk ke definisi, ciri, dan contohnya. Di sini selanjutnya kita tambahkan screen lagi, sudah sampai screen 10 ya. Untuk screen 10 ini akan menerangkan definisi, baik dari benda dan makhluk hidup secara langsung. Kemudian nanti screen 11 untuk menerangkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda dalam satu layar. Selanjutnya untuk yang slide selanjutnya itu nanti untuk contoh dari benda dan contoh dari makhluk hidup secara langsung nanti, dan kemudian langkah-langkahnya akan saya skip agar durasi videonya tidak terlalu lama, dan apabila sudah selesai nanti akan saya videokan hasilnya. Terima kasih. Seperti ini layar tampilan dari materi yang ada. Ini makhluk hidup, kemudian disajikan contohnya berupa gambar, dan bendanya juga berupa gambar. Untuk slide sebelahnya tadi ada ciri dari makhluk hidup dan ciri benda. Kemudian untuk slide 10-nya berisi definisi dari makhluk hidup dan benda. Selanjutnya saya akan membuat slide 13, yang mana di slide ini berisi tentang pertanyaan. Latihan soal
mengenai makhluk hidup dan benda tentunya. Saya sudah memasang background dan untuk latihannya saya akan menggunakan jenis latihan yang jadi untuk yang screen 13 ini kita gunakan sebagai screen untuk latihan soalnya. Kita buat layout-nya dulu sesuai yang kita inginkan. Seperti ini layout yang kita perlukan. Lalu kita tambahkan label untuk latihan soal, latihan soal. Kita besarkan size-nya. Setelah itu kita masukkan soalnya di sini dan masukkan pilihannya A, B, C hingga D. Nah, ini soalnya pilihan ganda. Masukkan C, D, D, itu. Kemudian kita edit background warna green rata tengah. Oke, edit backgroundnya. Dan untuk optionnya kita pakai button. Nanti diklik dan akan muncul mana yang benar. Misalkan di sini soalnya yang nomor 1. Berikut yang bukan merupakan ciri makhluk hidup. Yang A, peka terhadap rasa. Yang B, bergerak. Yang C, misalkan apa ya? Makan dan minum. Misalkan yang yang D tidak bernafas. Nanti kita klik jawaban yang benar yang mana. Begini. Lalu untuk menambahkan, misalkan mau ditambahkan lagi latihan soalnya, kita klik di add screen. Langkahnya sama seperti yang tadi. Untuk slide ke-14 ini saya gunakan untuk simulasi yang mana nanti isinya itu hanya berupa text box yang mengarahkan menuju ke link YouTube yang terkait dengan materi makhluk hidup dan benda. Saya buat layoutnya terlebih dahulu. Seperti ini, lalu kita tambahkan teks. Link materi. Loh, ganti pakai teks aja, label. Link materi.
itu link materinya. Nah, slide ke simulasi isinya hanya seperti itu. Sekian pembuatan aplikasi pembelajaran sederhana dengan menggunakan MIT App Inventor dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.